Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Daliwa, NIM 16142239, kelas 1A jurusan PG PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi, kita akan cari tahu dulu apa sih itu perkembangan dan apa sih itu peserta didik. Perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Baiklah, kita akan bahas tentang pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai dari usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa, serta memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya. Menurut Hafi Hurst, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan peserta didik, yaitu pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Yang kedua, kematangan kepribadian terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan apresiasi. Yang ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, serta belajar berorganisasi. Yang keempat, tuntunan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun jenis-jenis perkembangan anak atau perkembangan peserta didik. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kognitif ini meliputi kemampuan berpikir, belajar, memahami, menyelesaikan masalah, dan mengingat. Yang kedua, perkembangan bahasa. Bagaimana si kecil belajar mengenal suara, kata, dan kalimat, menggunakan isyarat bahasa dan tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini juga meliputi bagaimana mereka belajar memahami komunikasi dari orang lain. Yang ketiga, perkembangan fisik, bagaimana anak-anak belajar bergerak dan menggunakan otot-otot mereka. Ini dapat dipisahkan menjadi keterampilan motorik besar serta keterampilan motorik kecil. Yang keempat, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah bagaimana anak-anak belajar mengembangkan terbalik dan kerjasama dengan anggota keluarga, teman, serta para guru. Adapun beberapa permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan peserta didik, yaitu ada peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi, ada juga peserta didik yang malas belajar, ada peserta didik yang nakal, dan ada peserta didik yang malu. Adapun perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson. Menurut Erikson, perkembangan psikososial ini adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego ini adalah persamaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Maksudnya perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam interaksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa perkembangan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut teori perkembangan psikososial. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang perkembangan peserta didik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dengan baik.